kenapa kita disunnahkan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Menurut mazhab Syafi'i, setiap awal rakaat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rakaat, alhamdulillah rakaat kedua gitu lagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rakaat ketiga begitu lagi, rakaat keempat gitu lagi. Syafi'i. Mazhab Hanafi hanya rakaat pertama saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua hanya bismillah saja. Rakaat ketiga jadi auzubillahnya sekali. Mazhab Maliki enggak pakai auzubillah, enggak pakai bismillah, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Maliki enggak pakai sama sekali. Hanafi satu kali. Syafi'i dan Hambali 4 kali. Kalau 4 rakaat, 3 kali kalau 3 rakaat, 2 kali kalau 2 rakaat. Setiap awal rakaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa kita perlu baca auzubillah sebelum baca Quran? Idrib bi'asakal hajar, pukulkan tongkatmu. Famfajarat min husnata asyrata aina, akan memancar 12 mata air. Bagi orang yang kaum rasionalis, rasio pakai akal, gak masuk akal masa dipukulkan tongkat memancar 12 mata air. Maka betul kata Kiai Hasyim Muzadi, orang liberal ini setengah kafir katanya. Ada videonya kan? Mau kafir nggak enak, mau percaya nggak percaya. Akhirnya solusinya jalan tengah. Yang dimaksud dengan idrib bi'asokal hajar bukan pukulkan tongkatmu ke batu. Masuklah engkau ke kampung namanya Hajar. Fanfajarat min husnata aina. Kalau menurut ayat itu, pukulkan tongkatmu ke batu, memancar 12 mata air. Dia punya tafsir sendiri. Masuklah kamu ke kampung Hajar, nanti kamu akan menemukan 12 sumur di sana. Itu tafsir rasionalis. Maka dalam tafsir Al-Mufassirun, Imam Az-Zahabi mengatakan, ini contoh tafsir pemikiran yang menyimpang. Cocokologi. Gak percaya dia sama mukjizat. Pukulkan tongkatmu, akan terbelah lautan. Gak masuk akal nih Pak Ustadz. Mau kafir gak enak, mau percaya juga gak logis. Jadi gimana caranya? Dibelok-belokkanlah penafsirannya. Ini sebetulnya bukan laut yang terbelah. Cari gambar Laut Merah dari Mesir, Afrika, Palestina, Asia. Ada kecil. Sebetulnya hanya Musa itu hanya ngelewati dikit aja. Dia bukan membelah laut ini. Nggak mungkin laut ini terbelah. Jadi Musa itu sebetulnya hanya menelusuri yang nggak terlalu dalam. Kalau nggak terlalu dalam itu namanya nggak mukjizat, Wak. Yang namanya mukjizat itu sesuatu yang enggak masuk, yang amazing, itulah mukjizat. Kalau cuma melewati air yang segitu, enggak perlu disuruh pukulkan tongkat, cukup bunyi ayatnya, angkatlah kaki celanamu, lewatlah di situ. ini orang setengah-setengah. Makanya kita sebelum baca Quran tuh a'udzubillah. Supaya apa? Supaya pemikiran-pemikiran menyimpang itu jangan sampai masuk. Kalau pezina, tahu dia dosa. Kalau peminum khamar, tahu dia dosa. Tapi orang yang baca Quran menyelewengkan ayat Quran, dia nggak tahu dia sedang sesat. Itu yang mengerikan. Kamu kenapa nggak ikut pengajian Ustadz ini?
Ustaz ini masyhur terkenal. Karena saya nggak bisa membedakan kapan dia bicara menurut Quran hadis, kapan dia bicara menurut hawa nafsunya. Kenapa kamu nggak mau ikut pengajian orang ini? Karena saya nggak bisa membedakan kapan dia mengikut sunnah dan kapan dia mengikut gurunya yang wali kutub tapi kutub magnet. Cerdas, jamaah sekarang udah mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu barulah masuk Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini 3. Bismillah 1, Bismillah 2, Bismillah 3. Bismillah 1 yang nggak ada ikhtilaf antar ulama bahwa dia ayat Quran. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat Nabi Sulaiman untuk Bilqis. Yang kedua, yang tidak ada ikhtilaf di antaranya, no ikhtilaf. Yang kedua juga nggak ada ikhtilaf bahwa dia bukan ayat, dia hanya pemisah antar surat. Surat Ad-Duha, surat Alam Nashrah. Antara Ad-Duha dengan Al-Insyirah kan ada Bismillah. Itu bukan ayat, itu pemisah. Pemisah. Nggak ada ikhtilaf juga. Yang ikhtilaf itu adalah Bismillah dalam Al-Fatihah. Menurut mazhab Maliki, bukan ayat. Makanya mereka di sini nggak perlu baca, karena bukan ayat. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, dia adalah ayat dan dibaca jahar. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dengan Hambali, dia ayat dan dibaca sir. Tentang Bismillah. Makanya dia di sini baca, tetap baca. Ini nggak perlu baca, orang bukan ayat, ngapain dibaca, kata dia. Nah, sekarang kita masuk Ad-Duha. Ayat ini semua kita hafal. Tapi ternyata susunan ayat ini punya susunan. Wad-duha, pasangannya walaili idza saja. Duha siang, walaili malam. Siang pasangannya malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu, Tuhanmu tidak membiarkan. Kalau udah ditinggalkan berarti dibiarkan. Pasang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat ini membantah ucapan istri Abu Lahab. Namanya Ummu Jamil. Waktu Quran lama nggak turun, Jibril nggak turun. Apa kata istri Abu Lahab? Wadda'aka rabbuka wa qalaka. Tuhanmu sudah meninggalkanmu dan membiarkanmu. Nah tuh. Syaitanuka, kata dia, Nabi Muhammad itu dapat wahyu dari setan. Nah, Muhammad lama nggak dapat wahyu kan? Berarti setanmu sudah meninggalkanmu dan setanmu sudah membiarkanmu. Datang Jibril bawa ayat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan Tuhanmu tidak membiarkan. Kata Nabi Jibril, kenapa kamu lama sekali datang bawa ayat sampai aku diejek istri Abu Lahab? Kata Jibril, ada bangkai anak anjing di bawah tempat tidur. Sampai akhirnya ada Khawlah, sahabat perempuan, mengambil dengan batang sapu, mengambil bangkai anak anjing itu di bawah tempat tidur. Anak anjing aja ada bangkainya di dalam rumah, nggak turun malaikat Jibril. Apalagi anjing herder 3 ekor dipelihara. Ma wadda'aka rabbuka, pasangannya wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula.
akhirat, pasangannya dunia. Akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Yang terakhir lebih baik bagimu daripada yang pertama. Akhirat yang terakhir, pertama dunia. Akhirat pasangannya dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Allah akan memberi kepadamu, memberi pasangannya ridho. Allah memberimu kalau kamu ridho. Kenapa Allah nggak beri? Berarti kita belum ridho. Jangan beribadah karena ingin surga, karena cuman dapat surga. Tapi beribadahlah karena ingin Allah ridho. Kalau Allah ridho, semua yang dia mau, dia kasih ke kita. Beri pasangannya ridho. Nah, ini susunannya lain lagi. Alam yajidka yatiman fa'awa, wajadaka dhallan fahada, wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bukankah engkau sebelumnya yatim? Pasangannya fa'ammal yatim. Ayat tentang yatim, koneknya juga ke yatim. Wa wajadaka dhallan fahada. Sebelumnya engkau nggak tahu jalan. Nabi pulang dari musafir, nggak dapat jalan. Bukan Nabi itu sesat. Gimana Nabi sesat? Fahada. Pasangannya wa amma sa'ila fala tanhar. Abdul Somad, kau dulu kan nggak tahu jalan, ya. Sekarang datang orang nanya jalan. Pak, jalannya di mana ya? Jangan nanya-nanya. Kau dulu kan sama, nggak tahu jalan. Pasangannya ini. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Sebelumnya engkau susah, lalu Allah kayakan kamu. Pasangannya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sebelumnya kau nggak ada punya apa-apa. Setelah kau punya apa-apa, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Tuhanmu, maka berbagilah. Yang tiga terakhir ini pun sebenarnya ayat itu berpasangan sendiri di dalam. Dia dua lagi dibagi. Alam yajidka yatiman, pasangannya fa'awa. Sebelumnya engkau yatim, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Allah yang melindungimu. Dia sendiri pun di dalam ini ada juga pasangan. Wa wajadaka dhallan. Sebelumnya kau nggak tahu jalan, dikasih jalan. Wa wajadaka 'ailan. Sebelumnya engkau susah, nggak punya apa-apa, dikasihnya engkau kecukupan. Di dalam ini pun juga ada pasangan. Fa ammal yatima, maka yang yatim jangan engkau hardik, kau bentak. Wa ammas sa'ila, yang nanya, yang minta, fala tanhar, jangan kau usir. Wa amma bi ni'mati rabbika, kalau ada nikmat Tuhanmu, fahaddis, berbagilah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 yang berpasangan. Yang nggak berpasangan itu cuma kamu. Betapa Allah SWT susunan Al-Quran itu. Maka kata Syekh Abdullah Darras, Quran itu kata dia seperti permata intan yang dipotong sisi sini, sisi sini, sisi sini, sisi sini. Jadi kita baca sekali, ini Ustadz sendiri yang menemukan. Enggak juga. Bikin kitab tafsir. Itulah gunanya kita baca kitab tafsir. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi tidak menyebutnya tafsir. Dia menyebut khawatir. 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 Diambil dari kata khatar.
Khotoro artinya lintasan pikiran atau hati. Sesuatu yang tiba-tiba terlintas di dalam hati. Khawatir. Khawatir. Khawatir bahasa Indonesia jadi cemas. Jadi cemas. Khawatir. Padahal ini hanya lintasan pikiran. Khawatir dalam bahasa Arab itu umum. Apa saja yang terlintas. Kesenangan, kebahagiaan, bisikan-bisikan kebaikan, khawatir. Khawatir dalam bahasa Indonesia, kecemasan. Gimana nanti masa depan? Gimana nanti kalau turun hujan? Nah, jadi khawatir. Betul kalimat. Semua yang sampai ke bahasa Indonesia ini fitnah. Fitnah itu ujian. Sampai ketika tempat kita jadi tuduhan tanpa bukti. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kalau pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi lintasan-lintasan hati ketika sedang baca Quran itu kita tulis. Kalau sesuai lintasan itu dengan Quran dan Sunnah, disebut dia dengan tafsir al-mahmud, terpuji. Ada lintasan-lintasan dalam pikiran kita, tapi pas dipakai standar Quran dan Sunnah, cocokologi, nggak sesuai. Maka dia disebut dengan al-mazmum, tercela. Maka penafsiran itu dibagi lagi dengan dua. Yang satu namanya ar-ra'yi, pendapat. Yang satu namanya al-ma'thur, at-tafsir. Tafsir terbagi dua. Al-ma'thur, ar-ra'yi. Ar-ra'yi terbagi dua. Al-mahmud, al-mazmum. Al-ma'thur terbagi empat. 1, 2, 3, 4. Ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan pendapat sahabat, ayat dengan pendapat tabi'in. Dan tafsir bil ma'sur yang paling besar ditulis oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Disebut dengan Imam Tabari, meninggal 310 Hijrah. Tebalnya 24 jilid 1 meter. Di Indonesia ini di mana yang menghatamkan At-Tabari? Kiai Haji Muhammad Dimyati yang tadi malam kita ziarahi kubur. Duduk dia menghatamkan tafsir At-Tabari sampai selesai khatam. Datang orang mau minta zikir, mau minta amalan, mau minta ini, mau minta itu. Aing mah thariqah ngaji. Asal ngaji insya Allah selamat. Jadi orang yang bingung mau mencari thariqah, thariqahnya ngaji. Ngaji sana, ngaji sini. Habaib itu juga thariqahnya ngaji. Kalau udah ngaji pagi, ngaji duha, ngaji. Terus kalau kami ngaji terus usahanya gimana Ustaz? Ya bisa dengar, bisa membaca, bisa menulis. Yang penting pikiran kita tuh terfokus ngaji. Kalau pikiran kita ke situ, dia tidak liar, dia tidak kemana-mana. Orang yang berzikir tuh gitu juga. Kata gurunya, kau hari ini mesti 5.000. Allah, 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 Allah. Fokus juga dia. Yang satu sibuk baca hadis, baca ini, baca ini. Fokus juga dia. Sehingga pikiran nggak kemana-mana. Wasilahnya berbeda, tapi ghayahnya sama. Jalannya beda, tapi tujuannya sama. Ada satu lagi ilmu yang disebut dengan at-tanasub, kesesuaian. Yang menyusun itu namanya Imam Al-Biqai. Al-Biqai. At-tanasub. Kesesuaian, korelasi antara satu ayat dengan satu ayat. Dia menemukan kesesuaian. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang subur mengeluarkan tanaman yang bagus-bagus. Tanah yang tandus mengeluarkan tanaman yang enggak bagus. Cerita tentang tanah. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu.
Tiba-tiba setelah ayat itu, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Tiba-tiba cerita tentang Nabi Nuh. Nggak ada korelasi sama sekali. Yang pertama cerita tentang tanah, kok tiba-tiba masuk ayat berikutnya cerita tentang Nabi Nuh. Tapi ulama itu dapat ilham. Dia menemukan korelasinya. Kenapa tiba-tiba dari wal baladut thayyibu bisa pindah ke Nabi Nuh? Rupanya Nabi Nuh ini adalah bibit yang bagus, tapi disemai di tanah yang tidak bagus, maka lahirlah Kan'an. Tanah yang bagus mengeluarkan tanaman yang bagus. Tanah yang tak bagus mengeluarkan tanaman yang tak bagus. Masuk cerita Nabi Nuh, tanah yang tidak bagus mengeluarkan tanaman yang tidak bagus. Siapa yang bisa menemukan? Jadi kalau ada orang mengatakan, Quran ini jelimet Ustadz, ribet. Kalau gitu, kalau nggak mau jelimet, ribet, sulit, susah payah, Allah nurunkan kitab yang simple. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Itu kan jelas, nggak perlu penawilan. Diperlukan kecerdasan yang luar biasa, tapi ada satu lagi. Di samping kecerdasan, kesucian, sehingga Allah mengirimkan signal-signalnya, itulah yang disebut dengan ilham. Tapi bukan wahyu, karena wahyu sudah terputus. Secara bahasa, ilham dengan wahyu maknanya sama. Bisikan yang halus masuk ke dalam hati. Tiba-tiba pas baca ayat itu, datang bisikan. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Khudhu, ambillah. Zinatakum, perhiasan kamu. Inda kulli masjid, setiap mau pergi ke masjid. Pas dibaca ayat ini, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasanmu setiap kali mau pergi ke masjid. Inilah dalil ibu-ibu yang kalau pergi pengajian, toko berjalan. Dia dapat ilham ini. Tapi ilham setan. Ilhamnya datang bisikan dari jin hantu setan. Itulah perlunya ilmu dulu. Ilmu dulu supaya bisikannya benar. Padahal ayat ini ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul. Apa asbabun nuzulnya? Waktu itu orang kafir Quraisy tawafnya dalam keadaan, mohon maaf, telanjang. Mereka tawaf itu telanjang. Turunlah ayat ini. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu mau tawaf ke Masjidil Haram, bawalah pakaian, bukan perhiasan. Apalagi ayat ini dijadikan dalil boleh pakai cincin emas ke masjid. Bapak kok pakai cincin emas di masjid? Nggak boleh. Ada kok ayatnya Pak Ustaz. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Itu namanya dhalla wa adalla. Sudah nyasar, menyasarkan. Orang yang nyasar itu mesti diluruskan. Itulah perlunya ngaji runut dari awal. Dari mulai makharijul huruf, masuk ke tahsin, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah. Mulai membaca, setelah itu paham. Lalu kemudian baca kitab tafsir dengan nahunya, dengan sorofnya, dengan balaghahnya, lalu kemudian memahami maknanya, tetap menjaga diri dari yang haram. Allah kirimkan ilham-ilham. Lagi-lagi untuk memahami ini kita perlu ilmu dan amal. Ilmu pasangannya amal. Nanti kalau sudah bersih, signalnya bersih, maka Allah turunkan bisikan-bisikan ke dalam hati, ilham. Walladzi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan. Setelah membaca Quran ada ketenangan. Setelah membaca ayat itu seakan-akan ayat itu ke kita. Kamu kalau baca Quran kata ayah, ada penyair dari Pakistan namanya Iqbal. Kamu kalau baca Quran itu, baca Quran. Kata dia, aku udah baca Quran ya tiap hari. Belum. Besok dia, aku udah belum. Bingung apa yang dimaksud ayah ini.
Membaca Quran itu seakan-akan ketika Allah mengatakan kamu, itu kamu. Jadi pas saya sedang baca Quran, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak membiarkanmu Abdul Somad. Allah tidak meninggalkanmu Abdul Somad. Jadi kalau ingin berdialog dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Ustadz, saya susah kali hati saya. Apa yang perlu saya baca? Kemarin pas mau masuk pintu pesawat, datang satu orang. Ustadz, saya dan ini, apa yang baca? Alam nashrah laka sadr. Ketika dia baca ayat itu, mestinya ke dalam dirinya. Alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kulapangkan dadamu? Begitu juga ketika kita sedang dikelilingi oleh musuh-musuh. Maka ayat itu tertuju ke kita. Inna syani'aka huwal abtar. Musuh-musuhmu ini Allah yang akan memutuskannya. Jadi nampaknya simpel, sederhana. Selama ini kita membaca Quran itu seperti membaca kisah. Seolah-olah ini adalah nun jauh di sana. Nabi Muhammad beserta Allah. Padahal ke kita. Amma bi ni'mati rabbika, kamu yang sedang membaca. Fahadis. Begitulah salah satu interaksi kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Betapa indahnya susunan-susunan yang diberikan Allah. 13 pasangan dalam surat Ad-Duha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini nama kajiannya, kajian menjelang nasi masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.